Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Melawati Eka Risma, dan tentunya dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Baik, untuk materi kali ini adalah mengenai batik. Batik sebagai karya seni rupa daerah. Simak baik-baik ya. Oke, karya seni rupa daerah merupakan suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah di Indonesia. Kesenian ini timbul sesuai dengan adat istiadat serta kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam. Malam adalah sejenis lilin khusus dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Ada yang dinamakan dengan canting. Canting adalah alat atau sejenis kuas khusus yang berisi cairan malam yang digunakan di atas kain batik. Batik yang dibuat menggunakan canting disebut sebagai batik tulis. Selanjutnya, ciri-ciri karya seni batik. Ada batik tradisional, coraknya memiliki makna simbolis, umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, dan barong. Warna cenderung gelap, kemudian motifnya merupakan ciri khas daerah asal. Selanjutnya, batik modern. Coraknya tidak memiliki makna simbolis khusus. Umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Warna cenderung bebas, biru, merah, ungu, atau warna lain. Selanjutnya, motifnya bukan ciri khas daerah asal. Ada beberapa teknik membatik, ada 3. Yang pertama adalah teknik tulis. Dalam teknik ini membuat batik dengan kain dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. Diperkirakan sekitar 2-3 bulan. Selanjutnya teknik cap. Dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap, biasanya terbuat dari tembaga. Teknik ini berlangsung sekitar 2-3 hari, lebih cepat ya dari teknik tulis. Selanjutnya teknik cetak atau sablon. Mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Prosesnya tidak menggunakan teknik, tetapi menggunakan alat cetak atau sablon. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan simak baik-baik beberapa contoh karya batik yang terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah batik Solo. Berasal dari batik Solo atau yang dinamakan dengan sogan ya. Batik ini tampil elegan. Berasal dari Solo, Yogyakarta. Beraksen bunga dan titik-titik serta lengkungan dan garis di dalam motifnya. Sogan sudah ada sejak era nenek moyang dan biasanya digunakan oleh raja-raja di keraton. Selanjutnya batik Parang. Batik Parang rusak dari Solo. Kalian pasti pernah melihat batik ini ya. Ada sebuah motif huruf S yang tersusun rapi.
Ini adalah salah satu motif yang menjadi favorit turis asing. Parang berasal dari kata pereng yang melambangkan jalan yang berkesinambungan dan tidak terputus. Selanjutnya, batik motif 7 rupa. Batik ini berasal dari Pekalongan dan paling digembari. Dulunya Pekalongan merupakan pelabuhan yang sangat besar, tempat pedagang dari Tiongkok, Arab, dan Eropa melakukan perdagangan. Percampuran budaya inilah yang membuat batik Pekalongan sangat kaya warna. Selanjutnya, batik Sidamukti. Batik Sidamukti ini berasal dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Memiliki warna yang terang dan jauh dari kesan kolot. Ya, biasanya bergambar bambu dan bunga-bunga sederhana. Selanjutnya, batik Megamendung. Batik ini berasal dari Cirebon. Warnanya yang terang memberikan kesan ceria kepada pemakainya. Cocok digunakan dengan semua umur dan sering digunakan oleh desainer ternama ya. Selanjutnya, batik Periangan yang berasal dari Tasikmalaya. Biasanya disukai pria karena rapi dan memberikan kesan kalem dan berwibawa. Tapi kalian juga bisa menggunakannya sebagai bawahan atau rok ya. Motif ini menggambarkan lingkungan alam. Selanjutnya, batik Prada dari Papua. Batik ini yang paling mahal dan indah di dalam batik. Motif ini hampir menyerupai batik Cendrawasih, ya. Tetapi memiliki sentuhan garis emas pada motifnya. Selain menggunakan bahan sutra, juga menggunakan bahan yang membuat batik khas ini sangat digemari. Bisa katun ataupun dari tisu. Selanjutnya, batik keraton. Batik keraton merupakan batik yang awalnya dibuat oleh para putri dan pengrajin batik yang ada di daerah keraton. Kesannya sangat elegan, sakral, dan syarat akan filosofi kehidupan. Selanjutnya, batik Bali. Batik yang berasal dari Pulau Dewata ini banyak terinspirasi dari berbagai hewan seperti kura-kura, burung bangau, dan rusa. Warna-warna yang digunakan pada batik Bali warnanya cerah, biru, kuning, ungu, dan lain-lain ya. Selanjutnya adalah batik Betawi. Nah, Betawi juga punya batik loh. Biasanya digunakan pada acara-acara bergengsi seperti Abang None Jakarta. Warnanya mencolok dan dipadukan dengan motif unik khas Betawi seperti ondel-ondel, pucuk rebung, kelapa, gambang romong yang menjadi ciri khas batik Betawi. Nah, ini adalah contoh buat batik motif batik Banyumas ya, batik kita. Cirinya
merupakan daerah khas pedalaman yang terinspirasi oleh tumbuhan dan hewan. Semuanya sesuai dengan lingkungannya seperti hutan dan gunung. Proses pewarnaannya pun banyak menggunakan warna tua atau gelap dengan gambar yang tegas. Batik Banyumas memiliki kesamaan dengan batik motif Jonasan, yaitu kelompok batik yang geometris. Pusatnya di daerah Sokaraja dan dibawa oleh pengikut-pengikut Pangeran Diponegoro yang setelah usai peperangan tahun 1830, mereka kebanyakan menetap di daerah Banyumas. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya cukup di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan sebelum saya akhiri, silakan kalian tugas mengerjakan latihan soal halaman 210. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.